Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Bu Nani di pelajaran matematika. Teman-teman, hari ini kita sudah masuk di materi pembelajaran yang keempat. Silakan disaksikan ya video penjelasan dari Bunda. Silakan teman-teman siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Hari ini tidak ada latihan soal, cukup mencatat materi yang Bunda jelaskan. Pembulatan dan penaksiran pecahan. Yang pertama, pembulatan pecahan. A. Pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Contoh, nomor 1, bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Penyelesaian, perhatikan garis bilangan berikut. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, di sini ada titik 0 sampai 6/6 atau 1. Kita lihat ada garis hitam di sini dan garis merah. Nah, ketika 5/6 ini lebih dekat dengan angka 1, maka hasilnya adalah 1. Contoh yang kedua, bulatkan pecahan 2 1/4 ke satuan terdekat. Penyelesaian, untuk pecahan campuran, kita hanya cukup perhatikan bilangan pecahannya saja. Seperti contoh berikut, kita lihat pada garis biru, dia lebih mendekati angka 0 dibanding angka 1. Maka karena 1/4 lebih dekat ke bilangan 0, hasilnya adalah 2 ditambah 0 sama dengan 2. Yang B, pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Aturan pembulatan pecahan desimal. Untuk satuan terdekat, perhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, dan jika lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Yang kedua, untuk persepuluhan terdekat. Sama seperti untuk satuan terdekat, ketika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, dan ketika lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Contoh, bulatkan 3,74 ke yang pertama satuan terdekat. Karena kita akan membulatkan ke satuan terdekat, kita perhatikan angka yang ada di depan koma dan satu angka di belakang koma. Karena 7 itu lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas dan hasilnya adalah 4. Yang kedua, persepuluhan terdekat. Persepuluhan artinya kita akan mengubah angka yang ada atau satu angka yang ada di belakang koma, dan kita melihat angka yang paling terakhir. Karena angka yang paling terakhir adalah 4 dan 4 itu lebih kecil dari 5, maka hasilnya adalah 3,7. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan ketika angkanya adalah 3,77, karena 7 lebih besar daripada 5, maka hasilnya adalah 3,8. Yang B, pembulatan persen. Dapat dilakukan ke puluhan terdekat dengan memperhatikan angka satuannya. Masih sama seperti yang lain, ketika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, dan ketika lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Contohnya, 18% dibulatkan menjadi 20%. Kenapa menjadi 20%? Karena angka 8 adalah lebih besar dari 5, jadi kita bulatkan ke atas.
Yang kedua 73%, kita bulatkan menjadi 70% karena angka 3 lebih kecil dari 5 sehingga kita bulatkan ke bawah. Yang ketiga 45% dibulatkan menjadi 50% karena angka satuannya 5 jadi dibulatkan ke atas. Yang kedua penaksiran pecahan. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran dilakukan dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Kemudian kita menghitung sesuai dengan operasi hitungnya, misalkan dikali, bagi, tambah, atau kurang. Contohnya yang pertama 21/10 ditambah 58/9. Kira-kira karena 21/10 lebih dekat dengan 2. Kenapa dengan 2? Contohnya seperti ini. Ketika kita membuat garis bilangan atau teman-teman coba membuat garis bilangan 1 sampai dengan 10 atau 1/10 sampai dengan 10/10. Nah, angka 1 itu akan lebih mendekati angka 0 sehingga 2 ditambah 0 sama dengan 2. Dan untuk 58/9, karena 8/9 itu lebih mendekati angka 1, maka hasil pendekatannya atau hasil penaksirannya adalah 6 dari hasil 5 ditambah 1. Kemudian teman-teman jumlahkan kedua bilangannya. Jadi hasil akhirnya adalah 8. Untuk soal yang nomor 2 masih sama ya teman-teman. Boleh dicatat. Karena 4/5 itu kita bulatkan menjadi 5 dan 2/15 kita bulatkan menjadi 2, maka hasilnya 5 dikurangi 2 adalah 3. Contoh yang ketiga, yang membedakan hanya operasi hitungnya saja, caranya masih sama seperti contoh 1 dan 2 dengan hasil akhir 5 dikali 2 sama dengan 10. Contoh yang keempat, 9 dibagi 3 1/3. 1/3 lebih dekat dengan 3, jadi 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Yang B, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Catatan, apabila lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas, apabila kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Untuk catatan ini masih sama dengan yang contoh yang pertama atau yang sebelum-sebelumnya. Contoh 3,8 ditambah 1,2, kira-kira penyelesaiannya adalah 3,8, angka persepuluhannya adalah 8, maka kita bulatkan ke atas. 1,2 angka persepuluhannya adalah 2, maka kita bulatkan ke bawah sehingga hasil akhirnya adalah 3,8 ditambah 1,2, kira-kira 4 ditambah 1 sama dengan 5. Yang kedua 7,4 dikurangi 4,5. Masih sama ya teman-teman caranya, sehingga hasil akhirnya adalah 7 dikurangi 5 yaitu 2. Yang ketiga juga masih sama, karena 24,9 itu 9 lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Begitupun dengan 2,7 kita bulatkan ke atas juga karena 7 lebih besar dari 5. Dengan hasil akhir yaitu 25 dikali 3 adalah 75. Yang terakhir 151,2 kita bulatkan menjadi 151 dibagi 4,8 kita bulatkan menjadi 5. Dengan catatan seperti yang ada di layar teman-teman ya. Dengan penyelesaian 151,2
ditambah 4,8, kira-kira 150 dibagi 5, hasilnya 30. Teman-teman, mohon maaf untuk yang ini nih, yang tulisan di teman-teman di layar kalian 1512, ini yang benar itu 151,2 ya, yang ini yang ada kursornya ya. Yang B, penaksiran hasil operasi hitung persen. Teman-teman bisa dilihat garis bilangannya, di pause dulu videonya untuk teman-teman mencatat si garis bilangan ini. Langsung ke contoh ya teman-teman. Nomor 1, taksirlah 24% dari 2000. Nah, untuk penyelesaiannya, nilai 24% mendekati 25% atau 1/4. Kalian bisa lihat di garis bilangannya, 25% ini setara dengan 1/4. Nah, berarti taksiran dari 24% dari 2000 yaitu dengan cara 1/4 dikali 2000 sama dengan, teman-teman dikalikan dulu, 1 dikali 2000 hasilnya 2000 dibagi 4 yaitu 500, maka 24% dari 2000 mendekati 500. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan video penjelasan dari Bunda.